Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia di channel kami, channel Jaki dan Bara. Semoga teman-teman semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran di setiap aktivitas kita semua. Oke, di malam ini kita akan membawakan sebuah kisah atau menceritakan kembali kisah tentang negeri Saba. Hal yang membuat negeri Saba yang begitu makmur, yang begitu baldatun thayyibah, gambarannya adalah negeri Saba dengan seketika berubah menjadi negeri yang hancur. Apa penyebabnya dan bagaimana lengkap kisah daripada negeri Saba yang berubah menjadi negeri yang tidak sedikit pun ada manfaatnya? Silakan teman-teman untuk selalu berada ataupun selalu menyimak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Cerita tentang kejayaan dan petaka yang menimpa negeri dan kaum Saba secara spesifik direkam oleh Al-Quran melalui satu surat, yakni surat Saba ayat 15-18 yang isinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka, dan kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsal dan sedikit pohon sirih. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kemakmuran negeri Saba dilukiskan dalam kalimat baldatun thayyibah wa rabbul ghafur, yakni negeri yang baik, nyaman, aman, dan makmur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri Saba berlokasi tidak jauh dari kota San'a, ibu kota Yaman saat ini. Negara Saba atau negara Ma'rib dikelilingi 2 kumpulan kebun di sisi kanan dan kiri. Kerajaan ini berdiri sejak abad 8 sebelum Masehi. Mereka memiliki Ma'rib, yakni bendungan raksasa yang menjadi sumber pengairan sebagai salah satu kunci kemakmuran negara yang berbasis ekonomi pertanian itu. Pengaruh kekuasaan Saba mencapai ke Ethiopia, Afrika, karena saking makmurnya negeri Saba. Menurut sebagian riwayat, seandainya seorang pejalan kaki menaruh keranjang di kepalanya, niscaya sambil berjalan keranjang itu akan penuh dengan bermacam buah yang jatuh di dalamnya atau ke dalamnya. Saking makmurnya negeri itu. Banyak di antara ahli sejarah dan peneliti di barat meragukan tentang adanya bendungan Ma'rib ini, sampai akhirnya seorang peneliti dari Prancis datang sendiri ke Selat Yaman untuk menyelidiki sisa-sisa bendungan itu. Pada tahun 1843, dia dapat membuktikan adanya bendungan itu dengan menemukan bekas-bekasnya, lalu memotret dan mengirimkan gambar-gambarnya ke suatu majalah di Prancis. Para peneliti lainnya menemukan pula beberapa batu tulis di antaranya reruntuhan bendungan itu. Dengan demikian, mereka bertambah yakin bahwa dahulu kala di sebelah selat Yaman telah berdiri sebuah kerajaan yang maju, makmur, dan tinggi kebudayaannya. Pendapat ini diperkuat oleh sejarawan yang hidup pada abad 4 Hijriah, Al-Hasan Al-Hamdani, seperti yang dikutip Ibnu Ashur, di mana ia pernah melihat reruntuhan bendungan raksasa Ma'rib itu. Di dalam Al-Quran maupun kitab sejarah, negeri Saba atau Ma'rib menjadi negara yang aman, makmur, dan sentosa, baldatun thayyibah, berkat ekonomi pertanian atau agroindustri yang bersumber dari sistem pengairan bendungan raksasa yang disebut Ma'rib. Pasca pemerintahan Ratu Bilqis yang membawa penduduk Saba beriman ketika diajak Nabi Sulaiman, kaum Saba berubah menjadi kufur dan ingkar. Mereka menolak dan berpaling dari seruan Allah. Bahkan mereka menghalangi orang-orang yang insaf beriman kepada Allah. Dengan demikian, maka Allah
menimpakan siksa kepada mereka dengan membobolkan bendungan Ma'rib. Dan terjadilah malapetaka yang hebat berupa banjir yang sangat besar atau Sail al-Arim yang menghanyutkan semua yang menghalangi arusnya. Kebun-kebun berada di kiri dan kanan negeri itu menjadi musnah dan semua binatang ternak mereka hanyut. Korban manusia pun tidak terhitung banyaknya, sehingga hanya sedikit orang yang masih hidup. Hanya beberapa kelompok kecil dari mereka yang selamat dari malapetaka yang dahsyat itu. Mereka yang selamat ini pun tidak dapat tinggal dengan senang di tempat mereka semula. Sebagian dari mereka lalu hijrah ke tempat lain yang subur. Karena apa? Karena tidak ada lagi kebun-kebun yang bisa mereka tanami dengan baik dan tidak banyak lagi binatang-binatang ternak yang akan mereka pelihara. Tanah-tanah yang dulu subur telah menjadi tandus karena semua air yang tersimpan di dalam bendungan telah tumpah ke padang pasir yang dapat menelan air berapapun banyaknya. Yang tumbuh di bekas kebun-kebun mereka hanya tumbuhan yang tidak banyak gunanya. Buahnya pun pahit. Bila mereka ingin bercocok tanam, mereka harus menunggu air hujan yang turun dari langit. Hanya itu saja. Kemudian terlihat ya bagaimana kesusahannya, bagaimana perubahannya ketika Saba sebelum Allah ajab sampai Saba ini Allah ajab yang tadinya makmur sampai untuk hanya air saja mereka harus menunggu air hujan. Kita bisa lihat, kita bisa perhatikan dari cerita negeri Saba ini. Kita diajak oleh Al-Quran untuk menengok negeri kita. Saba dan Indonesia punya satu kemiripan dan kesamaan, yaitu dianugerahi wilayah yang subur dengan potensi pertanian dan perkebunan yang luar biasa. Ibarat lagu, nanam tongkat pun di Indonesia itu bisa tumbuh subur, ya. Bahkan diibaratkan tanah Indonesia itu adalah tanah surga, ya. Namun nasib negeri kita bisa saja seperti negeri Saba jika kita sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia mengikuti jejak daripada kaum Saba yang tadinya mereka mengikuti pemerintahan Ratu Bilqis yang beriman kepada Allah, tetapi setelah Ratu Bilqis tidak ada, rakyatnya, penghuni negara ataupun masyarakat Saba ini berpaling hingga Allah dan mendatangkan azab dari Allah. Indonesia sangat subur, Indonesia makmur. Bagaimana dengan rakyatnya? Itu kembali lagi kepada diri kita. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah tidak menimpakan azab yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran, yaitu terjadi kepada negeri Saba. Dan Indonesia, negara kita selalu ada dalam lindungan Allah dan diberikan kemakmuran dan diberikan kesejahteraan serta keimanan masyarakatnya, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit kisah dari kaum Saba yang bisa kita ambil pembelajarannya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di bumi ini, khususnya ya di Indonesia ini, baik itu terhadap lingkungan, terhadap sosial juga, itu harus diperhitungkan karena Allah selalu menyaksikan ataupun Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan. Mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, secuil ya, sedikit cerita dari negeri Saba. Semoga ada manfaatnya dan silakan teman-teman semua untuk komen di kolom komentar, like jika suka dan share jika memang video ini dianggap baik ataupun dianggap bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.